Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membacakan suratul Fatihah ini, terutama kita doakan untuk orang tua kita yang telah tiada, semoga Allah merahmati di sisinya, yang telah tiada dan yang masih ada, semoga kita sempat membahagiakannya. Dan untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, berkah dunia dan akhirat, sehat, cantik, berkah, sehat, cantik, berkah gitu ya. Coba semuanya, sehat, cantik, berkah. Alhamdulillah. Salah tempat. Alhamdulillah di sini ya. Baik, alhazina walikulinatin soleh sumaila abaina wa umahatina wa jadina wa jidatina, untuk orang tua kita yang masih ada, semoga kita sempat membahagiakannya, telah tiada, semoga Allah merahmati di sisinya. Juga kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin ada yang sedang sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya. Dan juga untuk kita semua yang diberikan suatu karya atau kita bekerja di sini, semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah berkah dunia dan akhirat. Tahun besok semoga lebih baik daripada tahun sekarang. Niyatin solehah bi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairil fakir. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang banyak untuk kami, sungguh kami sangat butuh kepadamu ya Allah. Baik, teman-teman semua, hari ini kita temanya apa dah kemarin tuh tak segampang itu masuk surga gitu kalau nggak salah ya. Karena kemarin baru ditanya temanya apa, oke udah tema ini deh. Kita temanya tak segampang itu masuk surga. Tak segampang itu gitu ya. Baik, udah dibagiin hadisnya, udah kebagian semua. Ini tulisannya Arab semua, biarin ya, tinggal kita terjemahin satu persatu ya. Kalau kita ngaji bahasa Arab, saya ngaji bahasa Inggris. Dan kalau kita ngaji mau bule baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja. Yang kami hormati, yang kami sayangi teman-teman semua, jemaah Majelis Taklim di Mantara, ketua Majelis Taklim, wakil Majelis Taklim, dan semua pengurus serta jajaran dan jajarannya. Siapa sih ketua pengajian kita ini sebenarnya Bunda? Ada ketuanya ya? Ketuanya siapa sih? Oh, semuanya ketua. Oh iya. Ketuaan ya. Bisa aja dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita ke hadis, habis kita kupas, kita terjemahin, baru nanti kita tanya jawab ya. Boleh seputar tema hari ini, boleh juga seputar yang lain, yang penting pokoknya kita ngaji. Mudah-mudahan dengan kita ngaji, kembali lagi, malaikat sedang mencatat kehadiran kita. Nanti malaikat lapor kepada Allah, nih yang pada ngaji ini. Mudah itu urusannya tuh. Ada pada doa tuh di masjid gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari Abi Hurairah, sahabat Nabi yang hafal hadis kurang lebih 5.600 hadis, padahal cuma bergaul sama Nabi 7 tahun. 7 tahun bergaul sama Nabi 5.600 hadis. Teman-teman bergaul sama teman-teman yang lain, berapa hadis yang dihafal? Menatu anak zopatun dan iman. Latak duk walakal janah, jangan kau marah maka bagi surga ya, cuma nanti duluan ya. Abu Hurairah ini senang kucing, maka dipanggil Abi Hurairah. Kalau cewek dipanggil Umi Hurairah. Abi Hurairah itu bapak kucing, Umi Hurairah Umi kucing. Kalau senang duit Umi Pulus. Gitu ya, udah tau lah ya. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakar, Ad-Dimaski dari Damaskus. Damaskus itu menara putih. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah menyampaikan kepada kita ada hadis dari Rasulullah, kata beliau ya, Radhiyallahu anha. Kalau laki-laki anhu, kalau perempuan anha. Qala bersabda Nabi, lamma khalaqallahu jannata wan naro arsala Jibril ila jannah. Ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka, jadi surga sama neraka udah diciptain, udah ada. Karena di sini kalimatnya adalah past tense ya, bahasa Inggris. Filul madhi, kholaqo, telah diciptakan, you understand? Ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril, Allah kirim Jibril ilal jannah untuk mensidak surga, untuk melihat keadaan surga.
Faqala Allah, maka Allah berfirman kepada Jibril. Jibril kata gitu, alaihissalam. Unzur ilaiha. Pergi kamu ke surga, lihat ke sana. Unzur ilaiha, lihat ke sana. Wa ila ma'adattu li ahliha fiha. Lihat ke dalam surga dan juga lihat apa-apa yang sudah aku sediakan untuk ahli surga nantinya di dalamnya. Mudah-mudahan kita di dalamnya ya. Amin ya Allah. Qala, Nabi bersabda, faja'aha, maka didatangilah surga oleh malaikat Jibril. Fanazara ilaiha, kemudian malaikat Jibril lihat semua yang Allah perintahkan untuk dia lihat. Bagaimana isi surga. Wa ila ma'adallahu li ahliha, dan juga malaikat Jibril melihat apa saja sih yang sudah Allah sediakan untuk nanti ahli surga ketika masuk fiha di dalamnya. Kan? Kola, kita udah lihat, oh surga kayak gini, audisinya kayak gini, masya Allah, pokoknya enak lah gitu ya, yang tidak bisa kita bayangkan juga. Kola, maka Nabi bersabda, faroja ilaihi, maka kemudian setelah melihat-lihat, maka kemudian malaikat Jibril balik kepada Allah untuk laporan. Nah, malaikat Jibril aja laporan, apalagi teman-teman, akhir tahun ada laporan kan? Laporan akhir tahun, puyeng-puyeng. Jadi malaikat Jibril juga laporan. Kola, kemudian malaikat Jibril ngomong sama Allah. Udah habis ngeliat-liat, kola, berkatalah malaikat Jibril kepada Allah. Fawa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Demi Allah, demi keagunganmu ya Allah, la yasma'u biha. Gak ada seorang pun yang mendengar tentang surga nih, baru dengar doang nih kata malaikat Jibril. Illa dakhalaha. Pasti dia pada pengen masuk ke dalam. Ya dong, surga begini, mantap banget lah ya. Gak ada seorang pun yang mendengar tentang surga ya. Illa dakhalaha. Pasti mereka pengen masuk ke dalamnya. Teman-teman pengen gak masuk surga? Ya udah duluan deh. Fa'amara biha fahufat bil makari. Kemudian Allah perintahkan lagi kepada Jibril untuk datang lagi ke surga, tapi dengan awalnya apa? Hufat bil makari. Allah kelilingin dulu tuh surga dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Ini surga nih, dikelilingi, diliputi oleh hal yang tidak kita sukai. Tidak kita sukai, jiwa nafsu kita nggak suka. Jadi surga itu dikelilingi oleh hal yang tidak kita suka. Apa? Suruh sedekah. Ya. Kita nyari duit, kita suruh sedekah, enak banget ya. Suruh nurut sama laki, suruh nurut sama orang tua, kayak itu kesel banget. Suruh berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, ini males banget kan. Tapi itulah katanya hal-hal yang kita tidak suka, tapi insya Allah itulah jadi surga. Dikelilinginlah bil makali, makali itu makruh yang kita benci. Faqala, maka Allah berfirman lagi kepada Jibril, irji ilaiha, balik kamu ke sana, ke dalam surga. Setelah surga dikelilingi oleh hal yang tidak disuka, fanzur ilaiha, lihat kembali ke sana. Wa ila ma'adattu li ahliha fiha, dan juga lihat lagi apa yang sudah aku sediakan untuk ahli surga nantinya. Faqala faraja ilaiha fa iza hiya qad hufat bil makari. Nabi cerita sama kita, maka datanglah malaikat Jibril balik lagi ke dalam surga. Fa iza hiya, ternyata surga itu qad hufat bil makari, ternyata sudah dikelilingi oleh hal yang tidak kita sukai. Kita nggak suka, tapi itu surga. Apa kira-kira? Coba. Itu surga, tapi kita nggak suka. Apa Cin? Kira-kira Cin? Apa Cin? Hah? Taat sama suami, malas banget ya. Betul kalau suaminya kagak kerja, malas banget. Ember, marah-marah sama suami, ya kan? Harus ngurusin mertua, udah ngurusin laki, ngurusin mertua, oh my god, ya kan? Maka ternyata setelah diliputi oleh hal yang tidak disukai, faraja ilahi, malaikat Jibril balik lagi kepada Allah. Faqala, malaikat Jibril ngomong, wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Wa izzatika, demi kemuliaanmu ya. Batuk minum dulu ya. Batuk di komik aja, iklan dong. Wa izzatika, demi keagunganmu ya Allah, laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Sungguh aku takut banget, laqad sungguh khiftu aku takut alla yadkhulaha ahadun.
jangan-jangan nggak ada yang masuk seorang pun ke dalam surga. Soalnya tadinya kan enak tuh, tiba-tiba dikelilingi sama hal yang tidak disukai. Waduh, kayaknya nggak ada seorang pun yang mau masuk ke situ tuh. Habis sebelum ke surga nggak enak dulu yang kita alami. Tadi benar kata Ibu Muslihah, suruh taat suami, suruh akur sama saudara, suruh baik sama orang yang jahat sama kita, disuruh sedekah, disuruh pergi umroh. Capek lo umroh, lo tahu 7 kali belum sa'i, belum ditahalul, manual lebih banyak lagi gitu ya. Kayak gitu lah ya. Maka malaikat Jibril bilang, aku takut jangan-jangan gak ada yang masuk nih ke dalam surga. Maka Allah berfirman lagi kepada malaikat Jibril, izhab ilan nar, pergilah kamu ke neraka wahai Jibril. Fanzur ilaiha, lihat kepada neraka itu. Wa ila ma'adatu li ahliha fiha, dan lihat juga apa saja yang aku sediakan untuk orang-orang yang ada di ahli neraka. Fa iza hiya yarkabu ba'duha ba'dun. Ternyata di dalam neraka itu yarkabu ba'duha ba'dun, saling bertumpuk-tumpuk tuh tingkatan nerakanya. Faraja ilaihi, kemudian malaikat Jibril balik kepada Allah. Faqala, lapor lagi kepada Allah. Wa izzataka la yasma'u biha adun fayadkhuluha. Tidak ada seorang pun, demi Allah, demi keagunganmu ya Allah, tidak ada seorang pun ya, yang mendengar tentang neraka ini. Waduh, kayaknya pada nggak mau masuk gitu loh. Kalaupun masuk, ya pasti kan ada sesuatu gitu kan. Fa'amara biha fahufat bisyahawat. Maka kemudian Allah perintahkan agar si neraka tadi dikelilingi oleh hal-hal yang mengandung syahwat. Apa itu syahwat? Yang kita inginkan. Jadi syahwat itu artinya pengen. Kan kalau kepengen belum tentu boleh. Ayo sekarang kita tanya dengan jujur, apa yang teman-teman pengen tapi nggak boleh, tapi kepengen tapi nggak boleh? Apa yang selingkuh? Oh, pengen banget selingkuh gitu ya, bosan sama laki. Kan contoh, gak usah kaget ya Cin ya. That's right. Kan kepengen selingkuh, pengen korupsi biar banyak duit, pengen nabokin tuh orang ya kan, kalau ketemu tabokin tuh ya. Pengen tapi nggak boleh, kan sama pengen doang. Contoh tuh gimana? Pengen berzina, ya kan? Gimana rasanya ya mencicipi yang lain? Kan pengen ya kan? Tapi nggak boleh. You understand? Gitu ya. Keren juga Bu Muslihah contohnya, sama kayak waktu Ani ngisi di Bintaro begitu, pengen selingkuh, pengen danger, pengen kumpul kebo katanya. Ada cewek pengen poliandri, yang punya laki 2 katanya, 1 diduitin, dan 1 lagi buat nafsunya. Ada itu kayak begitu. Maka ketika sudah dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi, yang diinginkan, faqala, maka Allah berfirman, irji ilaiha faraja ilaiha. Baliklah kamu ke neraka, liatin lagi karena udah dikelilingi sama hal yang diinginkan oleh nafsu manusia. Udah pergi ke sono, dia balik lagi, dia itu malaikat Jibril. Faqala, dan dia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzataka, demi keagunganmu ya Allah, laqad khasitu, sungguh aku sangat khawatir banget gara-gara itu ke neraka dikelilingi sama hal yang diinginkan oleh manusia, oleh nafsu manusia. Aduh, aku tuh khawatir banget, kata malaikat Jibril. Allah yanzuwa minha ahadun illa dolaha. Jangan-jangan nggak ada yang selamat dari neraka kecuali semua pasti memasukinya. Nggak ada yang yaju itu selamat. Tidak ada yang selamat nih kalau kayak gini mah. Illa dakhalaha, kecuali pasti semua memasuki neraka karena dikelilingi oleh hal yang diinginkan. Oke, sekarang kita buka surat Ali Imran 133 sampai 135. Apakah benar surga sudah diciptakan oleh Allah? Benar adanya kalau menurut segi bahasa, karena di dalam hadis ini Allah bilang khalaqa, telah diciptakan. Ya kan? Tolong baca sayang surat Ali Imran 133 sampai 135. Nah, jadi kalau sekarang kita mungkin merasakan sulitnya hidup, sulitnya mencari nafkah, sulitnya jadi istri, sulitnya jadi ibu, ya kan pada pengen surga kata Allah. Ya kamu harus sulit, suka nggak suka ya harus. Kita sebagai cewek aja rasanya kayaknya layang-layangnya di rumah.
pengen lele, nggak mau berkarya gitu, nggak mau kerja, pengen lele, tapi duit datang terus. Pengen gitu kan ya, capek rasanya, pergi pagi pulang pagi. Tapi juga kalau banyak lele juga kagak enak, puyeng pala. Ada orang tuh tidur bukan karena sehat, tidur karena sakit loh. Dengan jadi tidur karena sehat daripada tidur karena sakit. Ya, ya silakan yang baca tadi Ali Imran 133 sampai 135. Monggo. Ayo baca. Mana siapa mau baca? Mana sih tadi mic-nya megang tadi siapa? Coba dibaca Cin. Mana tadi mic-nya? Kan ada 2. Oh di bawah. Ya dibaca saya. Ya di sini aja teh, kita baca. Artinya boleh, ayatnya boleh terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya itu ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segeralah kalian menuju ampunan Allah. Kenapa disuruh segera? Karena kita emang manusia-manusia yang sangat-sangat banyak kesalahannya. Segera minta ampun sama Allah, kemudian ketika udah minta ampun, nanti Allah akan sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi orang bertakwa di situ yang pertama disuruh berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Bokek nggak bokek, kalau disuruh sedekah, sedekah, bantuin saudara, bantuin. Ribet-ribet tuh. Kemudian apalagi di situ, ketika berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang, memaafkan orang lain. Waduh, berat banget memaafkan orang lain. Apalagi kesalahannya udah fatal. Menahan amarah, berat banget. Menahan amarah itu ada darah tinggi, jantungan, pembuluh darah pecah, harus dikeluarkan gitu ya. Nah, banyak deh kriteria-kriteria di situ. Nah, pas berbuat dosa juga langsung minta ampun sama Allah. Kalau di dalam ayat itu 34, 35, 134, 135 itu dalil kita salat tobat. Kalau ketahuan kita berbuat salah, langsung berwudu, langsung salat tobat. Makanya kalau guru-guru kita menyatakan udahlah sering-sering istighfar walaupun sehari cuma 100 kali. Kira-kira seperti itu. Jadi tak segampang itu masuk surga. Banyak amalan-amalan yang kita nggak suka dalam nafsu kita, tapi itu yang membuat kamu menjadi masuk surga. Suruh ngaji misalnya, aduh sayangnya kalau punya jemaah suruh ngaji susah banget. Tapi diundang ulang tahun cepat. Tapi di sini mah alhamdulillah banyak yang hadir, alhamdulillah. Oke, karena waktu kita sempit silakan, kan kita dari jam 12 sampai jam 1. Silakan kita buka tanya jawab. Teman-teman boleh nanya, kita sharing bareng, bukan berarti saya menggurui, mohon izin, tapi kita di sini saling berbagi ilmu. Karena saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang yang hebat, yang masya Allah ngurusin rumah juga, ngurusin ekonomi rumah tangga juga. Mudah-mudahan pada berkah ya sayang ya. Mudah-mudahan dengan membantu ekonomi rumah tangga, Allah kasih pahala 2 kali buat seorang istri. 1, dia menjaga kehormatan suaminya. 2, dia bersedekah dalam keluarganya. Ya silakan yang mau nanya, sebutkan nama dan password. Passwordnya adalah dugem yuk mari dunia gemar mengaji. Asik. Silakan yang bertanya, sebutkan nama dan password. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dugem yuk. Masya Allah. Gak bisa ngomong itu. Jangan juga mau. Bu, Ustazah, saya mau tanya. Orang tua adalah pintu surga paling tengah yang terbaik. Betul, that's right. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang masih ada dan yang sudah tiada, agar kita mendapatkan surga. Itu tentang itu. Oke, terima kasih pertanyaannya, keren banget. Aduh. Jangan dekat-dekat situ. Gimana sih cara kita berbakti sama orang tua biar jadi pintu surga selama dia masih ada maupun dia telah tiada? Ini kalau menurut Ibnu Abbas ya, bukan menurut saya. Kalau kata Ibnu Abbas, berbuat baik sama orang tua yang telah tiada atau yang masih ada emang beda. Kalau keluarga kita, terutama ibu kita atau orang tua kita masih ada, berbuat baiknya 4. Kalau dia masih hidup. Yang pertama ihsan, selalu berbuat baiknya apa? Pemberian. Apapun yang dia minta kalau kita bisa kasih.
Jangan nunggu dia minta, dia belum minta kita ngasih. Ihsan, hasanah yusinu, berbuat baik. Berbuat baik di sini apa? Berupa pemberian. Karena kalau misalnya kita dinikah, kadang-kadang kita suka lupa. Bukan nggak ngasih, tapi lupa karena udah repot sama suami dan anak. Iya lupa gue nggak ke rumah orang tua untuk memberikan sesuatu. Misalnya. Itu ihsan yang pertama. Yang kedua ta'atuf. Apa ta'atuf? Membantu semampunya. Kita anak 6, orang tua sakit, kita bantuin semampu kita. Misalnya dia ke rumah sakit, habis misalnya 6 juta. Karena 6 anak, ya harus patungan. Saweran sejuta. Tapi kan gak semuanya mampu, yang gak mampu nganterin. Kadang-kadang gitu. Ini 5 orang udah bayarin nih, ya udah kamu karena gak ngasih duit, lo yang pergi nganter bolak-balik. Ya. Kadang-kadang tuh aneh tuh kalau lagi lebaran tuh ya, pas habis lebaran suka ada kata-kata yang sepertinya baik tapi jadi toksik gitu loh. Menurut aku toxic positivity. Asik. Begini kali ya, pernah gak lihat habis lebaran ada tulisan gini, aku bukan tidak mau bersilaturahmi ke rumah nenekku atau ke rumah orang tuaku, tapi aku sedih ketika kami kumpul ibuku ada di dapur nyuci piring. Jadi kenapa gue nyuci piring? Kan pahala. Jadi seolah-olah mak gue dibabuin sama saudara-saudaranya. Nah kan bagi tugas. 5 orang, 4 orang mampu, 1 kurang mampu. Ya kamu dong yang di dapur. Bukan berarti yang 4 orang tidak boleh dapur. Itu sepertinya positif kan. Iya kesian ya. Makanya aku tuh gak mau tuh pergi ke rumah orang tua aku. Pergi kok aku dibabuin. Nah kok gitu gitu loh. Nanti jangan ikutin tuh kata-kata kayak gitu. Itu tuh toksik walaupun positif. Masa nanti kelak aku akan ke sana kalau aku tidak di dapur lagi. Besok ke dapur lagi. Jadi jangan juga pernah berpikir bahwa ketika kita tidak mampu di antara saudara kita, kemudian kita merasa dikucilin. Walaupun begitu ya udah sabar aja, kan surga. Jadi ya, pertama ihsan, kedua ta'atuf membantu semampunya. Kemudian yang ketiga di situ adalah arifki, bersikap lemah lembut. Sekesal apapun sama orang tua, tahan ngomelnya. Makanya kan ada orang tuh ya kalau misalnya dia suka apa tuh, yang suka nonjok-nonjok apa samsak ya sih? Samsak ya, bukan samsat ya. Jadi mau ngomel sama orang tua tapi tahan, karena kan kalau orang tua kalau udah luka hatinya kan repot. Tahan-tahan juga sama marah. Ntar pas udah pulang di rumah tonjok-tonjoknya itu samsak. Jadi kita nggak ngomel. Ya apa? Arifki, bersikap lemah lembut, karena itu perintah surat 17 ayat 23-24. Dicatat Al-Isra 23-24. Wa qulu qaulan karima, ngomonglah sama orang tuamu dan orang sudah tua dengan perkataan yang memuliakannya. Tuh. Bentuk kita bakti sama orang tua yang masih hidup. Jadi berbuat baik, pemberian maksudnya, membantu semampunya, kemudian bersikap lemah lembut. Kalau ngomong gak usah yang ngegas. Walaupun kadang-kadang anak zaman sekarang Gen Z kalau ngomong ngegas sama orang tuanya. Ya kan, kadang-kadang ini ngomongnya bisa nggak ngegas nggak? Sama temen aja lembut, sama orang tua aja ngegas. Apa sih, Mak? Gitu kan ya. Mungkin kalau kata Dr. Aisyah Dahlan sih sebenarnya itu bukan ngegas, emang karakter anak Gen Z kayak gitu, tegas dan jujur, nggak yang kelemar-kelemar depan ya kan, iya meh di belakang ngelawan, nauzubillah himin. Anak Gen Z sekarang ya ibu begini, emang apa? Gitu katanya. Jadi bukan ngelawan tapi emang dia jujur. Cuman kadang kita yang dengan perubahan generasi zaman sekarang kita terkaget-kaget. Ya Allah, udah dibentak gitu kan ya. Maksudnya nggak begitu. Oke, yang keempat ari ayah. Apa tuh ari ayah? Perhatian. Paling enggak ketika kita kumpul keluarga kita nggak bisa datang, kita telepon, maaf ya aku nggak bisa datang, kayak gue ada meeting nih. Tapi mama perlu apa? Ini air botol kurang nih, udah tak aku pesenin mah. Apalagi yang kurang? Risol. Berapa ya? 3 lusin. Gue kirimin. Nah itu hari ayah tuh perhatian. Kita nggak datang tapi ada perhatian, telepon, izin, terus apa nih yang kurang nih dalam silaturahmi pertemuan keluarga? Ini udah aku kirimin mah, kayak gitu. Dan orang tua jangan juga tersinggung. Mama tidak perlu risolmu, tidak perlu airmu, kedatanganmu. Itu kalau dia kagak kerja repot lagi. Ya nggak sih? Realistis aja. Anak gak kerja diomelin, kerja dibilang sibuk. Apa orang tua zaman sekarang bingung? Anak gue itu sibuk banget, aku udah kagak sibuk. Gue capek-capek sekolahin anak gue kagak kerja. Ada kayak begitu. Saya bilang gini, ibu lucu, anak gak kerja, ibu ngomel. Kemarin dia kerja, ibu bilang kerja mulu, ibu maunya apa? Gue bilang gitu tuh. Aku mak curhat, gue gede banget.
Ya dia punya anak cewek 2. Dua-duanya ternyata setelah nikah tidak bekerja. Dia marah. Ada kerja nih anak nih. Dia marah juga. Kamu tuh jarang di rumah ya kan kerja bu. Apa tuh anak bingung. Dia pokoknya kamu tuh. Bahkan maaf nih ART-nya aja. Dia pisahin. Jadi ini si ibu punya ART. Nyuci, nyetrika segala macam. Kalau anaknya ikutan nyetrika atau nyuci. Ini kan ART-nya mama bukan ART kamu gitu. Ada orang tua kayak gitu satu rumah begitu. Gue bilang kontrak sana pergi. Kontrak dia, ditangisin. Apa kamu kontrak? Gak tinggal sama mama aja. Nanti kalau mamanya gak dianggap. Saya nih sama anak saya misalnya. Nah kan kalau satu rumah mah itu ART bareng-bareng ya. Dipisahin coy. Astagfirullahaladzim, pusing kepala Barbie. Itu ya. Jadi yang keempat hari ayah kalau dia masih hidup. Tapi kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, gimana cara bakti kita? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang pertama adalah istighfarullah, memohonkan ampun. Allahumma firlahu warhamhu atau Allahumma firlahu warhamha atau Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu dalilnya surat 59 ayat 10. Memohon ampun untuk saudara-saudaramu yang berdua dalam iman, tentunya memohon ampun untuk orang tuamu. Surat Al-Hasr ayat 10. Dalil memohonkan ampun. Yang kedua, as-sholatu alaihi, mendoakannya. Doa itu macam-macam, walaupun banyak perbedaan pendapat. Ada yang ulama bilang nggak nyampe tuh Al-Fatihah, orang mati. Ada lagi kita mah apa Al-Fatihah. Bila ruhi ya kan wajah sadi almarhumah siapa kita sebut Al-Fatihah, baru habis Al-Fatihah baru Allahumma firlahu Allahumma la tahrimna ajrahu, itu mendoakan. Itu masalah perbedaan pendapat, yang penting dengan doa. Kenapa Al-Fatihah? Anak kata surat Al-Hijr. Al-Fatihah adalah surat atau ayat yang dibaca berulang-ulang. Di surat berapa? 15 ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh telah kami turunkan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam sholat, di dalam doa, di dalam pertemuan. Kayak tadi tuh Jeng. Tadi dirimu bilang, ayo kita langsung dengar tausiah. Dibuka dulu, mari kita buka pengajian kita dengan basmalah. Yang kedua, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama agar pengajian kita berjalan dengan lancar. Al-Fatihah baru serahkan kepada saya. Gitu. Oke ya, bisa gitu ya. Baru dia gerogol, tadi gerogol. Telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itu apa? Surat Al-Fatihah. Mau pengajian pranikah, Al-Fatihah dulu, iya gak sih? Mau memulai acara, Al-Fatihah dulu. Apapun Al-Fatihah, jadi mendoakan. Yang pertama memohonkan ampun, kedua mendoakan orang tua kita dengan apapun, dengan baca Al-Muluk. Ada mungkin ulama lain membacanya surat Yasin. Sengaja yang penting baca Quran daripada baca komik. Baru yang ketiga apa di sini? As-shadaqatu alaihim, bersedekah atas namanya. Bersedekah atas namanya apa? Bersedekah atas namanya ngasih makan tiap hari Jumat, boleh atas nama orang tua kita. Mungkin ada pengajian, ada yang belum berhijab, kita kasih dia hijab, misalnya pengen berjilbab. Bukan apapun bentuknya, bisa buku tulis, bagiin ke anak-anak nih tahun ajaran baru. Nggak harus Quran, nggak harus Yasin, nggak harus beli buku berapa lusin, bagiin anak-anak yatim. Ini buat belajar, buat sekolah. Niatnya apa? Untuk orang tua gitu. Kalau di tempat saya, di anak asuh saya di rumah Singgah Salsabila, tergantung Bu. Kalau lagi tahun ajaran baru kita ngasih buku tulis. Kalau Iqra itu pada mulai naik ke Al-Quran, kasih Quran. Kadang-kadang saya suka nanya anak-anak perempuan, anak asuh saya, butuh apa nak? Celana dalam, nggak kepikiran loh. Beliin celana dalam, bagiin. BH, gue tahu udah pada balik-balik. Beli BH tanpa isi. Jadi kita kasih sesuatu, bahkan kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin baru mengalami haid, beliin pembalut. Kan pembalut itu juga lumayan mahal loh bagi anak-anak yatim atau anak-anak yang tidak tinggal di panti ya. Kalau di panti mungkin memang dia ada pengurusnya. Kalau dia kan rumah singgah saja, tetangga kiri kanan, teman-teman yang mungkin ya saya model kiri kanan depan belakang tapi tidak tinggal di rumah tapi kegiatan di rumah, itu lumayan loh pembalut. Bisa beli beras 2 liter kata emaknya. Masa diganti sama beras pembalutnya? Jadi yang pertama memohonkan ampun, kedua mendoakan, ketiga bersedekah atas nama orang tua kita yang telah tiada. Kalau sedekahnya yang kegedean dikit, umroh atas nama dia bisa. Baru yang keempat apa di sini? Silaturahim ala siqaihim wa ahlihim. Terus menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman beliau dan saudara-saudara
artinya tante, om, paman dari jalur orang tua kita yang udah gak ada. Misalnya saya punya bapak nih, ternyata bapak saya punya adik 5, berarti saya punya paman 5. Saya harus terus berbuat baik sama paman. Paman nggak ada, anaknya paman, sepupu. Ntar ini bulan tanggal besok Senin ya dek ya. Senin besok sepupu saya datang dari Lombok. Jadi dia bilang nanti adik kamu datang ke Jakarta, kamu liatin gini-gini. Ya, karena anak dari paman, ya kan? Ya gitu loh. Itu cara berbuat baik sama orang tua kita yang masih ada maupun telah wafat. Kira-kira begitu say. Jadi 4 ketika masih hidup, 4 ketika telah wafat. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada lagi sayang? Mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendidik kita Allah berikan surga ya. Walaupun tadi kan ada yang bilang ya, kan surga udah diciptain katanya masih kosong. Terus gimana nih orang-orang yang sudah meninggal? Dia tetap surga tapi bukan surga yang bahasanya yang Allah ciptakan di sana, tapi surga dalam bahasa kenikmatan di alam kubur. Baik, ada lagi yang mau nanya? Oh, silakan. Sebutkan namanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat surga deh pokoknya kita ya Allah. Makanya doanya jangan lupa tuh. Yang Ramadan dong dibacanya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min. Nah, itu kan kadang suka Ramadan doang. Dari sekarang baca aja Ramadan doang. Silakan. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya. Namanya sayang. Nama saya Dewi. Dewi, kau hidupku. Terkenal ya Dewi. Iya. Pernikahan itu kan suatu ibadah. That's right. Tujuannya adalah supaya kita bisa sama-sama masuk surga. Niatnya sih maunya masuk surga bareng dengan suami kita. That's right. Ya. Nah, apakah kita bisa masuk surga bersama suami kita kalau suami kita mungkin secara agamanya dalam menjalankan ibadahnya mungkin bisa dibilang kurang. Kalaupun kadang-kadang kita berusaha untuk mengajak atau menasehati mungkin tidak terlalu digubris gitu. Bagaimana caranya supaya saya dengan suami saya bisa masuk surga dengan kondisi suami seperti itu gitu Bu. Baik kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yakin mau bareng sama laki yang itu lagi? Nggak mau ganti? Nggak bosan itu? Sama diri juga. Kan nanti di surga kita bisa sama siapa aja. Setia amat. Bu Muslia mau kemana sayang? Kemudian ayat 21 di surat 52. Gimana kita menikah pengennya bareng-bareng di surga. Sementara mungkin ibadah kita dengan ibadah suami kita agak berbeda dalam derajatnya, dalam pandangan mata kita mungkin. Kita rajin sholat wajib dan sunnah, suami cuma wajib doang, kok sunnahnya enggak, misalnya gitu ya. Coba dibuka dulu surat At-Tur 52 ayat 21. Coba dibaca. Pengen surga bareng-bareng sama lakinya dia. Tapi nanti sama-sama cakep sih, kita muda dia muda, tenang aja ya. Baca 52 ayat 21. Terus ini pinjam. Kak, pinjam Kak, maaf. Nih mic-nya biar anakku yang baca. Ayo baca Dek. Coba baca. Nyalain dulu. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, jadi orang-orang yang satu keluarga itu anak cucu mereka dalam satu keimanan ya. Iman itu berarti kan sama-sama satu akidah, satu kalimat syahadat. Terus tiba-tiba ketika mereka satu iman, mereka akan kami kumpulkan di dalam surga bersama-sama. Satu iman dulu nih. Ketika sudah berkumpul di surga bersama-sama, bahkan gak cuma suami istri, ibu, bapak, anak, cucu, mantu, semuanya akan dikumpulkan asalkan dengan syarat satu iman.
Nah, adapun masuk surganya tetap sama-sama masuk surga insya Allah, cuman mungkin derajat yang berbeda. Karena di dalam kitab surga ini yang saja ini Umi ngambil hadis ini yang tentang surga ini ada di dalam satu kitab ini. Kalau mau rutin sama Umi kita kupas nih. Karena di sini dalam hadis ini al jannatu mi'atu darajatin menurut Mu'az bin Jabal, hadis dari Rasulullah. Surga itu ada 100 tingkat. Kullu darajatin minha ma baina sama'i wal ardi. Tiap-tiap satu derajat yang seluas langit dan bumi. Ada 100 derajat, 100 tingkat, satu tingkat seluas langit dan bumi. Wa inna a'laha al-firdaus, surga paling tinggi namanya surga Firdaus. Wa inna awsataha al-firdaus, bahkan sampai di pertengahannya juga namanya Firdaus. Wa innal arsa ala firdaus, dan sungguhnya arsnya Allah berada di atas surga Firdaus tadi, arsnya Allah. Fa iza sa'atum, nah ini nih. Jika kamu minta kepada Allah surga, fa iza ma sa'atumullah, kalau kamu minta surga sama Allah, mintalah fas'aluhu al-firdaus, mintalah surga Firdaus kepada Allah. Nabi nyuruh minta surga. Kadang-kadang ada orang juga yang suka seolah positif, tapi ternyata tidak bisa kayak gitu. Gak usahlah kamu ibadah karena surga. Ngapain ibadah karena surga? Itu ibadah budak, ibadah aja, itu juga lokasi, itu gak boleh ngomong gitu. Karena Nabi yang nyuruh kita minta surga Firdaus. Jadi kalau tadi dirimu nanya, bisa nggak aku masuk surga sama suami? Bisa. Tapi kalau ibadahnya beda-beda gimana? Ya selama kalian satu akidah dan Allah redho dan memang Allah izinkan untuk bisa masuk surga, masuk. Mungkin beda tingkatan. Bisa jadi anak kita di tingkat yang paling tinggi karena dia lebih hafal Quran. Misalnya anak kita di tingkat yang paling tinggi, kita di tengah-tengah, mungkin suami di bawah, atau mungkin suami di atas, kita di bawahnya. Atau mungkin bisa bareng-bareng, itu hanya Allah yang tahu. Karena apa? Buka surat 6 ayat 132. Karena memang tadi yang kita bilang, mungkin suami kita hanya sholat wajib, yang kita lihat, kok nggak sholat sunnah, tapi mungkin kita nggak tahu dia di kantor adalah orang paling dipercaya, di kantor dia orang paling dipercaya misalnya. Mungkin kita, ibadah kita wajib dan sunnah, tapi ada kekurangannya, masih kurang ikhlas. Jadi ada pembanding-pembanding cuma Allah yang tahu. Coba dibuka surat 6 132. Bahwasanya kita itu punya derajat yang berbeda-beda. Coba dibaca sayang. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Gitu. Jadi sebagai istri kita dapat pahala, punya suami kayak gitu selama satu akidah. Sebagai suami juga dapat pahala, punya istri seperti kita, saling mendukung. Yang pertama, oh dia mungkin kekurangannya dalam wajib doang, tapi dia nggak pernah ke masjid untuk bareng misalnya. Karena kalau pulang ke rumah udah keburu isya misalnya. Ada kekurangan-kekurangan, tutupi dengan dengan yang lain. Gitu. Jadi saling mendukung, saling mendoakan, saling tutupi. Oh kurangnya di sini, tambahnya di sini. Contoh gini deh, ada orang kuat banget puasanya, tapi nggak kuat tilawahnya, ya kan? Ada orang tilawahnya kuat, satu juz, tapi puasa nggak kuat. Nah maka di dalam surat 6 ayat 32, walikuli ada jatuh mima'amil, masing-masing orang punya derajat atas apa yang dikerjakan. Dan Allah tidak pernah lengah atas apa yang kamu kerjakan. Berarti kita punya amalan yang dominan. Maaf, orang kaya dominannya apa? Sedekah. Orang duitnya banyak, tapi mungkin dia jarang puasa. Ada orang mungkin tidak banyak duit, sedekahnya biasa, tapi dia rajin puasa. Nah derajat-derajat itu nanti mungkin aku menyamakannya nanti. Oke? Kenapa? Tadi surat 6 132 masing-masing sesuai dengan derajatnya. Yang penting kalian satu iman. Yang nggak bisa kalau tidak satu iman. Mau berbuat baik kayak apapun kalau nggak satu iman ya nggak nyampe gitu. Ini menurut Al-Quran tadi yang kita baca ya. Dan di sini ada lagi hadis Rasulullah begini. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu dan anak-anak mereka berada di dalam surga. Dan sesungguhnya orang-orang musyrik itu dan anak mereka berada di dalam neraka. Lalu Nabi Muhammad membacakan, dan orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti iman, pasti mereka berkumpul di dalam surga. Jadi yang penting ente satu iman sama suami, oke? Mudah-mudahan masuk surga bareng-bareng. Jangan lupa terima kita kalau kita bertamu di surga. Karena surga bertingkat-tingkat, insya Allah. Ada lagi? Apa jam berapa cinta? Kasih tahu dong, Bu, ini udah waktunya udah habis gitu dong. Kasih tahu. Saya kalau ngomong bisa sampai jam 5. Oh bisa ada waktu. Kakak Lihan nggak nanya sayang? Alhamdulillah kemarin semuanya udah insya Allah berdoain di Mekah kemarin. Baru pulang umroh tanggal 13 kemarin. Alhamdulillah.
Itu berkat doa kalian. Ayolah kita umroh bareng-bareng sama aku. Udah pada umroh belum nih? Saya kan mau nanya, monggo. Oh iya, di sebelah kanan saya. Silakan saya. Kasih Kak, ini Kak. Ini anak Om yang kedua, doain biar anaknya soleha. Usaha kopinya lancar ya. Katanya usaha kopi Cip. Namanya kopi apa Dek? Cornerstone Kopi. Anak Om yang pertama pelantun selawat. Anak yang kedua usaha kopi. Insya Allah doain ya. Dapat jodoh 4T. Tampan, takwa, tajir, tulen. Ya silakan sebutkan nama dan password. Ya, assalamualaikum Bu Saja. Waalaikumsalam. Nama saya Rika. Rika, oh Roma Irama. Iya betul. Bu Saja, mau nanya dong. Ini sih nggak tahu ya, ini pertanyaannya boleh ditanya atau enggak? Gitu. Boleh, mas saya mah boleh aja. Bu, kalau misalnya ini saya lagi marak banget nih selingkuh gitu loh, Oh, iya. di kantor gitu. Oh, selingkuh di kantor. Nah, Oh my god. terang-terangan lagi Oh my kan. god. Gitu. Nah, sebenarnya gimana sih caranya tuh? Kita tahu nih, Kita tahu tuh nggak boleh gitu ya? nggak boleh kan? Ya dalam segi apapun kan sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Cuman kita tahu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa nih. Mau ngomong susah. Kita yang sebagai pelaku atau sebagai penasehat? Penonton. Oh penonton. Penonton. Tahu aja gitu. Nah, cuman tahu. Misalnya, ya. Parah banget tuh orangnya. Iya. Siapa sih orangnya? Kepo nih gue. Itu nanti kita kalau misalnya kita diem aja, kita dapat dosanya atau Apa enggak gimana, gitu ya? gitu. Sebaiknya Karena gergetan ya Cin. bijaknya wise-nya gimana sih kalau yang kayak Baik. gitu. Bagus. Terima kasih. Terima kasih, cakep banget pertanyaannya. Jadi memang selingkuh sedang marak. Ya ampun pelakor. Kalau nggak pebinor, pelakor gitu tahu kan? Kalau itu cewek, kalau pebinor cowoknya. Kalau aku juga di dekat rumah aku pelakor banyak, pelakor penjahit celana kolor. Yang pertama, sebenarnya dosa nggak kita yang nanggung. Kalau kita ke surat 35 nanti, jadi gini, kita akan dosa kalau ngediemin dan tidak mau ngasih tahu. Tapi ketika kita sudah ngasih tahu, dia nggak mau tahu, terserah. Jadi awalnya kita action dulu. Kita ngomong sama teman kita, sini gue bilangin lo. Lo bersyukur lo punya laki, baik gini-gini. Nggak usah nasihatin gue lo. Ya, gue mah kesian sama lo, jangan kayak gitu nah, gitu kan ya. Udah bodo amat, tapi nasihatin dia, bijaksananya jangan depan orang banyak. Kita ngomong, tapi kita ngasih tahu watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Kan gitu kan wal asri. Ngasih tahu artinya saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Udah kita kasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, udah cukup. Kita sudah tidak ada lagi kewajiban. Dan dia nggak mau dengar Bu Ustazah, biarin. Nanti kita udah kasih tahu, buka surat 10 ayat 99 sampai 100. Ketika kita kasih tahu dia nggak mau tahu, bukan urusan kita lagi. Nah, coba dibaca. Mana mic-nya dibaca, coba. Buat yang bertanya, udah ketemu belum? Kalau enggak yang lain yang udah ketemu aja boleh. 10, 99 sampai 100. Boleh kakak aja yang baca atau aja kakak yang bertanya aja kasih. Udah ketemu enggak? Sudah 10 sampai boleh dikasih Kak, maaf Kak. Makasih Kakak MC, baik sekali. Oke, baca surat 10, 99 sampai 100. Kewajiban kita ngasih tahu. Kalau dia nggak mau tahu, terserah. Dan jika Tuhan mau menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Iya. Kalau Allah berkehendak semua orang beriman di muka bumi ini solehah semuanya, nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang malas sholat, nggak ada yang malas ngaji, nggak ada yang malas, nggak ada yang bermusuhan, nggak ada. Tapi Allah kan bikin ini buat ujian buat kita. Maka ketika kamu ngasih tahu dia dan dia tidak mau juga beriman, kamu jangan benci. Apa anta tukrihun nas, apakah kamu benci sama manusia ketika dikasih tahu kamu beriman juga? Ya udah selesai. Aku hanya memberikan peringatan, selesai dia nggak mau ya udah. Karena apa? Karena hidayah hanya milik Allah. Udah, jadi pertama ngasih tahu dulu, tetap jangan kita cuek, karena kita takut kena daripada yang namanya hadis, jika kamu melihat kemungkaran dan kamu diam saja, maka tunggulah, kan gitu ya. Kalau kita lihat kemungkaran kita diam, nggak mau tahu, itu nggak boleh. Lu ngasih tahu ya udah, dia nggak mau selesai.
Kenapa? Jangan benci sama orang dikasih tahu gak mau denger. Selesai. Kita juga dia dapat akibatnya. Yang kedua, apakah ketika kita udah ngasih tahu dan kita ini udah bodo amat lah, dikasih tahu juga bodo amat, kena dosa enggak? Enggak. Buka surat 35 ayat 18 dan kalian baca. Surat 35 ayat 18, kita tidak menanggung dosa orang lain. Dia yang selingkuh, dia ini bodo amat. Kita mah kita. Sorry ya. Jangan ya dek ya. Makanya jangan suka pada nyanyi yang nantangin. Setan dalam hati ikut bicara bagaimana kau selingkuh saja. Coba dibaca. Gantian surat 35 18 yang udah ketemu sayang. Siapa tadi yang MC-nya kakak siapa kak? Ayo, oke coba dibaca. Yang udah ketemu. 35 ayat 18. That's right. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang dibebani dengan dosa yang berat lalu memanggil orang lain untuk memikul bebannya, tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, sekalipun tidak melihatnya, dan mereka yang menegakkan sholat. Siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali. Nah, tidak. Jadi sini nyatakan apa? Sesungguhnya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Walaupun yang berbuat dosa itu kerabat kamu. Walaupun nanti ketika dia berdosa dia manggil kita, manggil kerabat, dosa gue pikulin dong. Enggak akan pernah bisa kamu memikul dosa orang lain. Dosa ditanggung masing-masing. Dia selingkuh bodo amat. Tadi juga dia kena ini, nanti kita udah kasih tahu selesai. Itu ya, jadi walaupun kerabat, walaupun adik, kakak, orang tua, enggak akan memikul dosa masing-masing. Yang penting kita kasih tahu, kalau dosa ditanggung sama orang tua, Nabi Nuh neraka dong gara-gara anaknya durhaka. Kalau dosa ditanggung sama anak Nabi Ibrahim neraka dong gara-gara bapaknya penyembah berhala. Enggak tuh, Nabi Ibrahim waktu orang tua. Kalau dosa ditanggung sama istri, enggak mungkin Asia binti Mazhab surga, sementara Firaun neraka. Kalau dosa ditanggung sama saudara-saudara, Nabi Yusuf nggak selamat tuh. Padahal saudaranya jahat. Di dosa ditanggung sendiri-sendiri. Oke? Yang penting kita tetap menutupi aib mereka. Karena kalau tiba masanya Allah yang buka juga kebuka sendiri. Jadi jangan sampai kita juga ngomongin ke orang, tahu gue itu selingkuh. Jangan. Kita ngomong sama dia, lo jangan. Ya, gue bilangin aja deh. Lo sekarang nggak ketahuan, ntar besok mau ketahuan bagaimana? Ya, bodo amat. Ya udah. Ini saya pura-pura bego aja. Katanya dia selingkuh ya. Oh, gue nggak tahu ya. Mendingan sekarang jadi orang yang pura-pura tidak tahu, jadi aman. Karena kalau kita misalnya ngasih tahu atau kita dipancing, tahu nggak sih gini-gini. Besok kita diomongin lagi. Yang buka gitu. Jadi kita tuh karena berbuat baik sekarang ini juga sama. Kita niatnya baik tapi diterima dengan tidak baik. Oke? Dan surat 41 46 dibuka lagi. Kalau dia berbuat seperti itu, ya pahalanya untuk diri sendiri. Dosa untuk diri sendiri. Allah tidak menzalimi hambanya. Allah maha tahu kok mana yang memang nasihatinya tulus, mana juga orang yang memang nasihatinya karena julid. Jurus kan? Coba dibaca. Ada yang udah ketemu? Sebelah kiri coba baca. Surat 41 ayat 46. Nah baca jam apa namanya ini? Baca. Udah ketemu belum? 41 ayat 46 gantian. Nah Fusilat ayat 46. Betul. Barang siapa yang berbuat baik, pahalanya untuk dirinya sendiri. Ketika dia meninggalkan perselingkuhan itu, dia dapat pahala. Tapi ketika masih terus saja, maka barang siapa berbuat buruk, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ini masing-masing aja kita bertanggung jawab pada amal kita. Karena kalau kita ngomongin, tapi dibilangnya susah banget. Karena selingkuh itu gini. Emang begitu kalau kata Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Dia tuh ngikutin nafsunya, dia tahu nggak boleh, tapi nafsunya dia yang selalu kalau nggak ketahuan, mungkin dia lagi bosan sama pasangannya, mungkin lagi jenuh. Aku yang haram-haram tadi dibilang, yang enak-enak itu diinginkan.
Sorga itu dikelilingi oleh yang dibenci, disuruh setia, disuruh males banget gue. Sementara neraka dikelilingi oleh yang disenangi. Maka apa kata Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 53? Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Emang kita ini kepengennya begitu emang. Kalau nurutin nafsu tadi, pengen selingkuh yang tadi Kak Lihat bilang, kepengen yang namanya korupsi, kepengen punya duit banyak tapi dengan instan ya kan. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Ya begitulah. Nafsu pada kejahatan itu selalu ada. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi minta sama Allah doa biar nafsu kita gak ngajak pada kejahatan. Tapi biar nafsu kita dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya ada tuh surat Al-Kahfi ayat 10 itu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuh kalau hati udah mulai pengen belok-belok baca aja itu. Gue pengen selingkuh, gue pengen kumpul kebo, gue pengen korupsi. Astagfirullahaladzim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Soalnya Nabi Yusuf aja ngomong, apalagi kita bukan Nabi. Oke? Seperti itu ya Cien. Siapa yang selingkuh jadinya? Tetap penasaran. Pakai jilbab orangnya. Pakai jilbab orangnya. Oh ini nih, kadang-kadang ya kita netizen, buka jilbabnya. Nggak usah selingkuh. Mau pakaian. Nggak ada kaitannya dengan selingkuh. Jadi nggak harus juga yang oh berarti kalau yang nggak berhijab selingkuh boleh. Karena kan dia belum berhijab. Siapa berhijab nggak boleh, nggak gitu berhijab tidak berhijab ya tetap aja nggak boleh. Gitu Cid, oke? Ada lagi? Ada? Ada? Oke, kalau nggak ada sudah jam 1 ya Kak ya. Karena kita cuma dikasih waktu sampai jam berapa Bun? Oke, udah jam 1 kan? Oke, sampai jam 4 katanya Cin. Terima kasih kepada Ibu Muslihah yang selalu mengingatkan Umi bahwa oh tanggal sekian kita ngaji ya. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa terus ketemu. Sebenarnya pengajian sebulan sekali atau seminggu sekali sih Cin? Oh sebulan 2 kali, minggu keberapa? Kedua sama 4, 2 dan 4. Oh gitu, baiklah. Oke teman-teman, makasih banget ya. Semoga tema kita hari ini menyadarkan kita bahwa ya ternyata hidup itu kalau kepengen enak, ibarat kita pergi ke suatu tempat yang indah pasti kan gaculukan dulu ya kan ya, udah gaculukan tuh udah capek perjalanan baru ada air terjun yang bagus ya gitu ya. Jadi kalau jalan ke surga itu memang perjalanannya diikuti oleh sesuatu yang tidak kita sukai, suruh silaturahmi, suruh berbuat baik, suruh setia sama pasangan, mendidik anak dengan baik, bekerja dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman semua dikasih rahmat untuk bisa selalu berbuat baik. Sementara memang neraka itu udah dijanjikan sama Allah dikelilingi oleh hal yang kita inginkan, pengen tapi nggak boleh. Semoga Allah kasih nanti pada saatnya. Kalau dari rezekinya pasti Allah kasih. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena beliau Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali, hamdalah 3 kali, dan doa kafaratul majlis dan juga doa menuntut ilmu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan berkah, serta amal soleh yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir satu lagi, Elvi Sukaisi membeli minyak.